Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Tim Flash dan kali ini kita sudah selesai melakukan aktivitas game online ya kemarin untuk lomba dan giveaway saya, dan kali ini kita kembali ke track dan saya akan mencoba beberapa mini 4WD kit ya hari ini. Jadi yang pertama, jadi berikut ini untuk track kita hari ini ya. Jadi kita akan coba lakukan perbandingan antara menggunakan basic tune up set dan tidak. Jadi di sini saya akan melakukan test run untuk chassis MA. Jadi chassis MA dengan basic tune up set seperti berikut ini ya. Ini yang sudah kalian lihat pada video sebelumnya untuk Blast Arrow. Jadi tampilannya seperti ini, hanya saja untuk bodinya saya ganti dengan hexagonite hijau. Nah, settingannya ini ya. Jadi pada bagian belakang bawah saya pasangi busa rem hitam, sedangkan settingan lainnya normal seperti pemasangan pada petunjuk untuk starter pack. Nah, di samping itu, ini akan saya turunkan bersama dengan MA chassis lain, yaitu Panda Racer dan juga Vesta John ya. Nanti kita coba. Nah, untuk yang awal ini kita akan coba turunkan untuk starter pack MA chassis berikut ini. Nah, kita coba run ya. Seperti yang bisa kalian lihat, di lap pertama mobil cukup stabil, hingga pada akhirnya di lap kedua mobil terpental saat mendarat. Kita akan coba turunkan lagi. Jadi track ini sebetulnya track STB ya guys ya, tapi dengan kecepatan yang tidak terlalu kencang seperti mobil STO pada umumnya. Untuk starter pack ini masih mumpuni untuk dilakukan run pada track berikut ini, hanya saja memang butuh penyesuaian. Kalau problem di sini hanya jarak lompatan saja, biasanya dengan mengganti rem belakang dengan rem abu-abu mungkin sudah terselesaikan. Kita coba analisa dari slow motionnya ya. Jadi lagi-lagi di sini saya sedang ada di Kaza City Mall, tepatnya di Magnum Toys, di lokasi yang baru ya. Jadi bukan yang dulu yang dekat dengan jendela. Jadi di sini sedikit agak gelap. Maka dari itu untuk video kali ini, untuk lokasi ini tidak ada slow motion menggunakan kamera Sony RX0 saya, karena hasilnya akan flickering atau kedip-kedip. Jadi ini slow motionnya menggunakan ponsel saya yang saya gunakan untuk merekam video. Nah, kita bisa lihat ya, mobil pada saat mendarat itu terpental. Jadi kalian bisa lihat di videonya. Problemnya hanya di situ aja, sedangkan untuk section track lain cukup aman. Jadi pemasangan mesh damper pada starter pack ini sudah cukup membantu sebetulnya. Jadi kalau kalian bertanya apakah starter pack cukup mumpuni dijalankan di lintasan, ya tentu saja jawabannya relatif. Karena kalian juga harus lihat siapa lawan dan mobil apa yang digunakan oleh lawan kita di track tersebut. Kalau sama-sama starter pack, maka bisa diandalkan iya. Tapi kalau kita melawan mobil STO pada umumnya ya, MS chassis dan suspensi dan juga setup yang sudah lebih advance menggunakan anchor setup, pivot dan sebagainya, wah wassalam, ini mobil starter pack pasti diasepin. Apalagi mesinnya sudah menggunakan dash series. Nah, sekedar informasi aja, untuk ini menggunakan torque tune bawaan dari starter pack MA chassis. Itu sebabnya mobil terlihat tidak terlalu kencang ya, tapi cukup untuk track STB berikut ini. Jadi tidak terlalu kencang untuk kelas STO, tapi di track STB ini sedikit bisa membantu mobil stabil. Nah, nanti kita akan coba bandingkan runnya dengan mobil MA kotakan atau STB. Jadi itu sebabnya guys, playlist ini masuk ke dalam kategori review dan bukan STB. Dikarenakan di sini saya juga menurunkan mobil starter pack yang secara kategori sudah tergolong dan bisa dibilang sebagai mobil STO. Jadi ini sebagai review aja, sekedar untuk memberikan sharing informasi aja kepada kalian yang penasaran apa sih bedanya mobil dengan basic tune up dan tidak. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang kita coba turunkan menggunakan Vesta John hijau. Kok Vesta John? Tadi saya bilang Vesta John ya, DCR maksudnya. DCR hijau dan juga Panda Racer. Begitu di start diturunkan langsung kelontang, buyar semua kecuali starter pack-nya atau basic tune up yang dipasangkan pada MA chassisnya. Jadi di sini sudah sangat jelas ya bahwa penggunaan starter pack itu sangat-sangat membantu mobil dalam kestabilan di lintasan. Kita coba lagi lihat slow motionnya ya. Tapi memang mengorbankan bobot. Jadi kelihatan ya guys ya, mobil yang menggunakan starter pack lebih berat start awalnya, tapi cenderung lebih stabil overall di lintasan. Jadi yang tanpa part apa-apa memang lebih enteng, tapi ya lompatnya miring-miring dan bisa dipastikan pasti akan kelontang. Berikutnya saya akan coba di lintasan speed ya. Jadi ada yang bilang kalau mesin torque tune 2 itu tidak sekencang torque tune pertama. Nah, di sini kita akan coba buktikan. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ketiga mobil MA ini menggunakan jenis ban yang berbeda. Jadi untuk yang wingset, untuk yang Panda Racer itu menggunakan small,
Jadi untuk yang torque tune pertama yang katanya kencang, lebih kencang dari torque tune 2 akan saya pasangkan pada Panda Racer ini. Jadi Panda Racer dengan ban small itu menggunakan torque tune 1, sedangkan kedua mobil dengan low profile wheel dan tire itu akan menggunakan torque tune 2. Nah, jadi seperti ini ya mobilnya. Ini untuk DCR, tadi maaf saya sebut Vesta Zone ya, jadi bukan Vesta Zone, DCR. Maklum ini ngerekamnya sudah beberapa waktu yang lalu dan ini saya sedang narasi pakai mic ya. Nah, lalu mobil kedua ini untuk hexagonite hijau, jadi ketiga mobil cendol semua nih, hijau-hijau, seger. Dan kedua mobil menggunakan low profile tire semua ya, kecuali untuk Panda Racer-nya menggunakan small diameter narrow tire, seperti berikut ini. Nah, seperti ini ya. Mobil polosan, benar-benar plug and play seperti bawaan dari boxnya. Dan kita akan lihat secara top speed di lintasan NASCAR. Jadi kita akan coba nanti start di lintasan NASCAR. Dan jika memang membuktikan bahwa torque tune 1 ini lebih kencang dari torque tune 2, maka nanti akan terlihat. Karena logikanya kalau kalian sudah melihat blog saya mengenai wheels dan juga tire, di situ kan disebutkan ya, untuk wheels itu jika diameternya semakin kecil, maka dia akan semakin gesit, tapi top speednya akan semakin berkurang. Begitu juga sebaliknya untuk wheels dengan diameter yang semakin besar, untuk start awal dia akan lambat, tapi untuk top speednya dia akan jauh lebih tinggi. Nah, kita akan coba langsung start aja di sini. Nah, kelihatan ya, di sini baru di start aja udah kelihatan ngacir gila di depan, jauh ninggalin kedua mobil dengan ban low profile. Jadi perlu digarisbawahi juga ketiga mobil ini menggunakan gear super speed ya, yang 3.5/1. Jadi dari segi gear sama semua. Ini saja dari segi mesin kelihatan ya, untuk starter pack itu cenderung ketinggalan. Jadi kembali tadi saya sebutkan di awal, dia lebih stabil di lintasan, akan tapi mengorbankan aspek bobot. Dengan banyaknya terpasang FRP dan juga mass damper, maka bobotnya akan meningkat, sehingga kegesitannya berkurang. Tapi overall kelihatan untuk torque tune 2 ini jaraknya 11-12, jadi nggak terlalu jauh. Sedangkan untuk torque tune pertama udah kelihatan ninggalin kedua mobil jauh sekali. Jadi kelihatan ya di sini untuk yang Panda Racer sudah menghilang. Itu tadi ditangkap anak saya dan diturunkan lagi. Kalau dilepasin barengan lagi ya kesusul lagi. Nah tuh lihat, disusul di tikungan dan ditinggalin lagi, diasepin lagi. Jadi bener-bener Panda Racer ini pakai torque tune pertama gila banget mesinnya. Nah mungkin teman-teman sudah lebih pengalaman ya pakai seri mesin tune 1 dan 2. Apakah ini sama dengan rev tune 1, rev tune 2, lalu Atomic 1 dan Atomic 2? Nah kalian komen di bawah ya dan bagikan informasinya. Kalau memang iya berarti sudah confirm ya bahwa yang seri 1 itu jauh lebih bagus dibandingkan yang kedua. Hanya saja memang sekarang agak susah ya dicari, kalau nggak salah di pasaran lebih banyak yang beredar adalah yang seri 2-nya. Kita coba lihat slow motionnya ya di sini. Lagi-lagi kita bisa lihat pada saat start mobil dengan bobot yang paling ringan itu ngacir duluan, dan kita bisa lihat Panda Racer-nya meninggalkan kedua mobil belakang dan posisinya pun masih sama. Jadi untuk starter pack itu ketinggalan paling belakang karena dia bobotnya paling berat, sedangkan pada posisi kedua adalah DCR dan posisi terdepan tetap Panda Racer dengan torque tune 1 motor. Nah jadi itu ya guys ya, cukup jelas perbandingan kedua mesin dan juga komparasinya untuk run di lintasan technical tadi yang sudah kita lihat dan juga di lintasan speed atau NASCAR. Kira-kira gimana menurut kalian? Untuk next run jangan lupa ya, saya akan lakukan battle lagi, yaitu Broken Gigan melawan Broken Gigan by FMA dan juga Super FM di lintasan 5 jalur. Dan juga saya akan coba turunkan di lintasan NASCAR ini untuk ZMC Carbon melawan Vanguard Sonics. Keduanya menggunakan chassis Super 2 dan keduanya merupakan kit premium. Nah, jadi itu tadi dari saya. Jangan lupa saksikan video saya lainnya dan ada playlist baru ya untuk gaming. Jadi fokus membahas mengenai game Hyperdash GP dan juga game lain yang masih berkaitan dengan Mini 4WD. Dan cek juga playlist lainnya untuk library Mini 4WD terlengkap di YouTube hanya di channel saya. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.